Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini kita akan membahas materi yang ada di buku PPKN. Kalian udah punya kan buku ini? Oke, sebelum itu perkenalkan aku Nilus Riaryani, nomor absen 27 dari kelas 11 ULW. Dan kebetulan kali ini tuh kita udah berada di semester 2 dan sebentar lagi bakal PKL. Nah, di buku PPKN ini yang materi yang akan kita bahas itu ada di bab 4. Kalian bisa cari di halaman 150. Dan materi di bab 4 ini yaitu mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ada juga tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang dihadapi Indonesia. Menarik ya kan? Dan yang kedua yaitu ada menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integrasi nasional Indonesia. Dan yang ketiga, memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integrasi nasional Indonesia. Nah, di sini tuh kita akan mencari apa sih solusinya terkait dengan ATHG tersebut. Nah, dan di tujuan yang terakhir yaitu kita akan mendeskripsikan strategi untuk menghadapi ATHG di berbagai bidang kehidupan. Wow, menarik sekali kan materinya. Dan nanti kita juga akan mencari solusi dan bagaimana sih cara kita menghadapi ATHG terutama di bidang sosial dan di bidang kehidupan ya. Oke, jika teman-teman semuanya sudah mengambil buku dan mencari materinya, mari kita membaca bareng. Di sini udah ada materi yang beberapa sudah aku rangkum mengenai bab 4 yang akan kita bahas. Dan yang pertama yaitu Indonesia. Kira-kira kalau kalian berpikir Indonesia itu apa sih? Negara apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan komposisi wilayah dan masyarakat yang sangat beragam. Kayak seperti suku, keberagaman budaya, adat istiadat. Dan keadaan tersebut mengandung potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG tersebut memiliki wujud yang berbeda-beda. Salah satu wujud ancaman adalah ancaman militer. Lalu apa sih itu ATHG? Dari itu mari kita bahas. Oke, kita lihat di halaman 153 sudah ada pengertian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama yaitu pengertian dari ancaman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ancaman dijelaskan sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Nah, dan selanjutnya, pada halaman 155 sudah ada pengertian dari tantangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tantangan didefinisikan sebagai hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Pengertian lain dari tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan dengan wujud yang bisa berbentuk tindakan fisik atau non-fisik. Pada halaman 156 sudah ada pengertian dari hambatan. Dalam KBBI, kata lain dari hambatan adalah halangan. Nah, kalian udah nggak asing kan sama kata halangan? Halangan atau rintangan. Secara sederhana, hambatan dapat dipahami sebagai sesuatu hal internal yang menghalangi upaya atau melemahkan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, hambatan adalah sesuatu yang menghalangi sehingga gerakan, langkah maju, atau tindakan atau usaha tertentu menjadi sulit untuk dilakukan atau diwujudkan. Nah, dan pada halaman 157 dan yang terakhir sudah ada pengertian dari gangguan. Pengertian dari gangguan merupakan usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi.
dan gangguan dapat mewujudkan tindakan fisik atau non-fisik. Nah, teman-teman udah tahu kan pengertian dari ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integrasi nasional Indonesia. Nah, di sini tuh kita sudah mulai berpikir, bagaimana sih caranya kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat Indonesia menangani atau mencari solusi untuk menangani hal-hal seperti itu atau ATHG tersebut. So, di sini aku sudah meringkas beberapa materi yang akan kita bahas. Seperti yang aku katakan tadi, bagaimana sih solusinya kita mengatasi HTHG tersebut? Nah, di sini aku udah merangkum beberapa materi, yaitu upaya mengatasi HTHG. Yaitu yang pertama, meningkatkan nasionalisme dan persatuan, yaitu melalui pendidikan dan kebijakan nasional. Dan yang kedua, yaitu menegakkan hukum secara adil. Teman-teman pernah kan merasa nggak pernah diadili? Nah, aku juga pernah ya, yaitu untuk menangkal separatisme dan kriminalitas. Dan berikutnya yaitu memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan apart keamanan. Atau juga di dalam lingkungan masyarakat kita bisa berupa seperti gotong royong, menjaga pos ronde malam, dan banyak contoh yang bisa kita ikuti atau bisa kita lakukan di dalam lingkungan masyarakat. Oke, dan materi kita yang terakhir yaitu mendeskripsikan strategi-strategi untuk menghadapi ATHG di berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini juga aku udah merangkum beberapa materi yang akan aku bacakan. Yaitu yang pertama, kita tuh bisa mengamalkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita juga sebagai seorang siswa, kita harus menerapkan hal seperti itu. Dan yang kedua yaitu menjaga persatuan serta toleransi dalam keberagaman. Misalnya di daerah kita memiliki teman yang berbeda, agamanya berbeda, kita harus menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu menyaring informasi agar tidak terpengaruh hoax atau propaganda negatif. Nah, kita kan sering nih dengar omongan dari orang yang memang berita itu nggak bener. Kita tuh nggak boleh ngedengerin hal-hal yang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan menjaga ketertiban. Sama yang seperti aku katakan tadi, seperti gotong royong, ikut menjaga pos ronde malam, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi ya materi kita di bab 4 mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kalian jika tidak memiliki buku, kalian juga bisa scan di Google buku PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila, pada bab 4 halaman 150 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. So, terima kasih karena sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga materi yang aku paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Aryani, pamit undur diri. Bye-bye. Om Santi, Santi, Santi Om.